warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya udah baca doa belum? Belum, Bu. Baik, Risma pimpin doanya. Amin. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu cek hadirannya dulu. Luciana, Hadir, Bu. Husnul, Hadir, Ibu. Rauda, Ada, Bu. hadir semua ya. Jadi sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali nih, apa materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Sudah lupa, Bu. Udah lupa ya? Jadi Ibu akan jelaskan sedikit tentang materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau lingkungan fisik seperti air, udara, tanah yang saling berinteraksi dengan bergantung satu sama lain. Ekosistem bisa berupa ekosistem alami seperti hutan, laut, dan padang rumput, atau ekosistem buatan. Contohnya tuh seperti tanah, kota, dan kolam ikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua ada mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga ada mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Yang keempat ada mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi rantai makanan itu adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhananya, ada rumput ke belalang, belalang ke katak, katak ke ular. Ya, seperti gambar yang di samping ini, itu adalah dari rumput, belalang, katak ke ular. Yang kedua ada produsen. Apa sih itu produsen? Produsen itu adalah pabrik makanan alami. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Menjadi 3 tingkatan. Konsumen tingkat 1 atau herbivora, pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 atau karnivora, pemakan daging. Konsumen tingkat 3 omnivora, pemakan segalanya. Jadi, konsumen adalah suatu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lainnya. Ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, bahkan ada yang makan keduanya. Yang ketiga ada pengurai. Pengurai itu adalah tukang bersih alami. Makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya ada bakteri, jamur. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan rantai yang terhubung.
Kumpulan gambar rantai makanan yang saling terhubung membuat ekosistem lebih stabil. Jadi di alam rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut jaring-jaring makanan. Jadi seperti gambar yang di samping, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada rantai makanan di hutan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan seterusnya. Seperti gambar yang di samping ibu ya. Selanjutnya ada rantai makanan di laut. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton. Zooplankton kemudian dimakan ikan kecil dan seterusnya. Seperti gambar yang di samping ibu. Jadi, menjaga keseimbangan alam, setiap makhluk hidup saling bergantung. Jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Semua makhluk hidup di dalam saling berhubungan. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham. Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Selanjutnya Ibu ada kirim link di Google Classroom, bisa coba dibuka. Di sana ada 5 soal, tolong dikerjakan. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Jadi Ibu ada kirim soal evaluasi di grup kelas kita. Itu bisa dikerjakan dan minggu depan dikumpul. Seminggu ya waktunya. Siap, Oke, Bu. Baik, selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Tidak ada ya, Ibu saja yang menyimpulkan. Jadi, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi, anak-anak, kita telah belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Jadi, mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Ibu. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.